Tahun 2024 sudah berakhir. Begitu banyak manga yang mengawali debutnya di tahun ini. Pada video ini aku akan membahas 5 manga debutan tahun 2024 yang menurutku layak diikuti. Let's start! Centuria. Manga ini mengikuti kisah Julian, sosok yang memiliki latar belakang tragis. Ia dijual oleh ibunya sendiri, tidak pernah merasakan kehangatan, kasih sayang, dan perbuatan baik dari orang lain sepanjang hidupnya. Ia menyusup masuk ke dalam sebuah perahu dengan 100 budak yang akan berlayar ke tempat baru. Julian justru mendapatkan perlakuan hangat dan kebaikan dari mereka, terutama sosok Mira, seorang wanita yang sedang mengandung. Perlahan-lahan Julian mulai membangun ikatan dengan mereka, terutama dengan Mira dan anak yang dikandungnya. Namun semua berubah ketika kapten kapal memerintah krunya untuk membunuh seluruh budak di kapal tersebut. Di momen-momen akhir, sosok mistis yang menyerupai kraken humanoid datang dan menjanjikan kekuatan dan akan mengabulkan permintaan dengan syarat harus ada pengorbanan. Mira dengan kasih sayang dan kehangatannya memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan menitipkan anaknya kepada Julian. Sosok mistis tersebut memberikan Julian kekuatan 100 orang dan 100 nyawa dari budak-budak yang tewas di kapal. Manga ini memiliki premis menarik disertai action yang brutal. Meski sejauh ini ceritanya masih dalam proses build up, dan menurutku pacing dari cerita ini sedikit lambat, namun manga ini memiliki potensi yang besar. Aku merasa tertarik mengikuti perjalanan Julian menghadapi dunia baru sambil menjaga Diana, anak Mira yang dititipkan kepadanya. Tonari no Nekoto Koishirazu menceritakan Seno Minato, seorang siswa SMA yang tampak sulit bergaul, berusaha untuk membangun relasi pertemanan dengan teman bangku sebelahnya, seorang perempuan misterius yang sangat menyukai tidur dan kucing. Cerita ini terasa sangat relatable bagiku, seorang introvert yang terkadang juga merasa kesulitan untuk membangun relasi dengan orang-orang baru. Berhasil membuatku flashback ke masa-masa sekolah yang sebetulnya menyenangkan, namun penuh dengan momen-momen mencemaskan karena overthinking, terutama dalam situasi sosial. Cerita ini berhasil mengangkat tema yang kurasa sangat umum dirasakan oleh remaja-remaja di usianya dengan selipan humor yang sederhana dan lucu. Dan ketika Seno berhasil berproses dalam menjalin relasi dengan orang-orang di sekelilingnya, menghasilkan momen yang wholesome. Manga ini juga banyak membahas kucing, makhluk paling mulia di dunia. Aku tak sabar untuk terus mengikuti cerita ini. So far so good. Majo to Yohei, sebuah cerita yang mengikuti petualangan seorang mercenary dan witch. Di dunia ini, witch adalah sosok yang ditakuti dan diburu karena kekuatan magicnya. Renzig adalah seorang mercenary yang dibayar untuk ikut dalam misi memburu seorang witch. Setelah pertarungan sengitnya dengan witch tersebut, ia berhasil mengalahkannya dan siap untuk membunuhnya. Witch tersebut menjelaskan bahwa ia melawan hanya untuk mempertahankan hidupnya. Ia merasa lelah diburu dan hidup dalam ancaman. Momen inilah yang membuat Zig justru merasa terhubung dan empatik dengan kondisi witch tersebut dan memutuskan untuk meninggalkannya sendiri. Namun twistnya, justru witch tersebut menyewa Zig untuk melindunginya. Disinilah awal cerita perjalanan Zig dan Shersa dimulai. Premis dari cerita ini menurutku sangat menarik. Manga ini berhasil menggambarkan dinamika kedua karakter utama dengan sangat baik. Zig yang terkesan dingin terlihat kontras ketika berinteraksi dengan Shersa yang terlihat antusias. Kondisi Shersa sebagai karakter yang selama ini kesepian karena diburu, terkesan lugu, dan polos, menjadikan reaksinya terhadap dunia dan orang-orang baru yang ia temui tampak menarik. Aku sangat tertarik dan antusias mengikuti perjalanan keduanya, berpetualang di tengah dunia yang perlahan-lahan mulai menunjukkan banyak aspek dan elemen untuk dijelajahi. Galaxias menceritakan kisah Jio, seorang remaja perempuan yang memiliki ambisi ingin menjelajahi dunia seperti idolanya, petualang terkenal Yuri Holst. Namun ayahnya, yang sekaligus mayor dari tempat tinggalnya, secara keras melarangnya untuk pergi berpetualang. Di dunia ini, terdapat beberapa orang yang tampak spesial karena memiliki kekuatan seperti naga, yang biasa digambarkan dengan ekor kuat yang muncul dari tubuhnya. Ayah Jio adalah salah satunya. Beberapa saat setelah kegagalan Jio pergi berpetualang, ia bertemu dengan laki-laki misterius yang mengaku tidak memiliki ingatan apapun termasuk namanya dan memiliki keinginan untuk menjelajahi dunia. Lelaki ini berhasil menginspirasi Jio untuk membulatkan tekadnya untuk berpetualang meninggalkan pulau yang menjadi rumahnya. Jio akhirnya memberikan lelaki tersebut nama Nereid yang terinspirasi dari tokoh karakter pada buku favoritnya. Saat malam tiba, Yerkes, seorang kesatria pemerintahan, datang melukai mayor dan mengungkap bahwa Jio adalah anak dari Yuri Holst, seorang buronan dunia yang dikejar karena membunuh pemimpin tertinggi dunia. Jio yang pada akhirnya dibantu oleh Nereid berhasil mengalahkan Yerkes dan menyelamatkan Mayor. Disinilah petualangan Nereid dan Jio untuk menjelajahi dunia dimulai. Menurutku manga ini terasa sangat generik, mirip dengan manga petualangan lainnya. Karakter utamanya memiliki ambisi terhadap petualangan, dunianya memiliki misteri yang menjadi pondasi bagi karakternya untuk berpetualang, dan memiliki sistem kekuatan yang unik. Meski begitu, hook premis yang cukup menarik membuatku tertarik untuk melihat kemajuan cerita ini. Fumitobatsu no Spica. Baiklah. Aku menyimpan manga yang paling mengejutkanku di akhir. Pada awal cerita kita mengikuti seorang guru bernama Hattori. Suatu hari ia menyadari bahwa salah satu muridnya, Tomugi, mengalami perundungan dari teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Hattori berusaha menghiburnya. Namun secara misterius, Tomugi justru mengatakan bahwa Hattori adalah seorang pembohong. Terkejut dengan perkataannya, kita mulai melihat konflik dari dalam diri Hattori.
ia mulai menyadari bahwa yang dikatakan Tomugi terasa benar apa adanya. Berikutnya kita melihat Mukai melapor pada Hattori bahwa Tomugi terlibat dalam kencan berbayar. Hattori pada awalnya skeptis, namun pada akhirnya mulai menyelidikinya. Dan ternyata, there she is. Tomugi terlihat sedang berkencan dengan seorang laki-laki yang lebih tua. Hattori terlihat mengalami konflik internal saat melihatnya. Pada akhirnya, Hattori hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Namun disinilah twist pertama muncul. Tomugi mendorong lelaki tersebut ke depan kereta yang sedang melaju cepat dan... Manga ini berhasil membuat cerita dengan memanfaatkan momen-momen kecil sebagai petunjuk bagi alur cerita yang mencengangkan. Pertama, Tomugi terlihat seperti gadis yang lugu dan polos. Namun dari bagaimana ia menjelaskan mengapa kelasnya membuli dia, justru menjadi petunjuk bahwa gadis ini sangat perseptif dan peka terhadap sekelilingnya. Lalu reaksinya yang tampak sering tertawa dan tersenyum, bahkan ketika melihat gurunya yang syok karena melihatnya membunuh lelaki teman kencannya, terkesan menggelisahkan. Menjadi sebuah hook misteri yang membuatku penasaran, siapa sebenarnya dia? Hattori juga merupakan karakter yang menurutku terasa janggal. Ia adalah seorang yang sepanjang chapter pertama terlihat mengalami konflik internal yang sangat kuat. Dari perkataan dan bagaimana ia bersikap, memperlihatkan ia sebagai seorang guru yang peduli pada murid-muridnya. Namun ketika dihadapkan pada situasi krusial, ia justru hanya terdiam dan tidak melakukan sesuatu untuk menolong muridnya. Percayalah, pada chapter-chapter berikutnya, petunjuk-petunjuk kecil dan kejanggalan yang dimunculkan di chapter pertama memainkan peran penting pada alur cerita yang sangat mencengangkan. Aku sangat menyarankan untuk membaca 3 chapter awal dari cerita ini. Beritahu aku bagaimana reaksimu di kolom komentar, oke? Tadi adalah 5 manga debutan tahun 2024 yang menurutku menarik untuk diikuti. Apakah kamu memiliki judul manga lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!